Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022. Jadi pada saat saya buat video ini masih sesi 1 break ya. Jadi ada sebelumnya yang salah paham loh. Pak Suntar kok grafiknya beda jauh gitu ya. Ya padahal waktunya beda ya. Karena saya bahasnya pada saat sesi 1 break, kemudian itu harganya kan setelah sesi kedua kan bisa naik bisa turun ya, jadi bisa berubah penutupannya. Jadi tujuannya saya bahas waktu sesi 1 break supaya saya bisa upload ke YouTube ya, kemudian bisa ditonton. Kalau misalnya sebelum penutupan harganya masih bagus, Anda ada keputusan untuk buy ya, atau sell kalau misalnya sudah breakdown atau turun di bawah support terdekat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk videonya ada 2 video. Untuk satu video ini saya bahas 8 saham, nanti di video lainnya saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Antam. Untuk aneka tambang TBK ya, ini target price 2950 sudah tercapai. Jadi kemarin harga nikel dia melambung tinggi ya. Jadi saya fokusnya di sini bukan di harga komoditasnya ya. Jadi bukan berarti harga komoditasnya nggak penting ya. Jangan salah paham, saya fokusnya di harga sahamnya. Jadi saya gambarkan support dan resistennya dan juga trennya. Sejauh ini untuk Antam sebenarnya trennya masih bagus ya. Ini target price 2950 sudah terlewati ya. Memang target price di atasnya belum saya gambarkan lagi, dan kali ini saya akan update. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 2950, sebenarnya untuk Antam ini masih mampu untuk naik lagi lebih tinggi lagi, masih ada kemungkinan ya. Dan target berikutnya kurang lebih di sekitar area ini, saya gambarkan yang berikutnya lagi di sekitar area 3300 ya. Itu target price-nya untuk Antam. Jadi keputusannya kalau misalnya Anda sudah punya untuk saham Antam, harusnya kalau yang sudah nonton sudah jual ya, karena saya sudah sebutkan trading stopnya di 2950. Hari ini low-nya sempat turun di bawah 2830. Jadi apakah ini bakalan turun ke bawah? Sebenarnya sih belum tentu ya seperti ini ya. Jadi strateginya kalau sudah punya, pasang aja trading stopnya di 2950 atau di low-nya hari ini di 2830 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 2830, lebih baik jual dulu semuanya, atau kalau masih istilahnya sayang dalam tanda petik ya pakai acuan 2730 seperti itu ya. Memang trennya masih cukup bagus. Kenapa saya sarankan tetap pasang trading stop dan stop loss? Karena di saham itu ya, kalau kita bicara mengenai beli dan jual, yang paling susah di saham itu adalah jualnya. Dalam arti seperti ini ya, kalau Anda mau jual di harga tertentu yang Anda inginkan supaya Anda profit ya, sesuai dengan target yang Anda inginkan, nah Anda bisa jual tapi belum tentu laku. Tapi kalau beli, ketika harganya sudah berhasil rebound lagi naik ke atas, Anda bisa kejar ya. Kalaupun Anda tidak bisa kejar, misalnya arah ya Anda tunggu aja setelah dia koreksi. Kalau dia uptrendnya masih bagus, berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi beli itu lebih mudah daripada jual. Jadi kalau kena trading stop atau kena stop loss, jangan sedih ya. Maksudnya, wah sayang Pak Sunar, saya kena trading stop, ternyata naik lagi. Ya seperti itu ya. Ya kalau naik lagi, ya kalau dia tambah turun berbalik arah ya, atau dia sideways lama ya, seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau yang belum punya, sebelumnya memang saya sudah sebutkan buy on risk di 2370. Tetapi saya sudah sering sebutkan, kalau misalnya buy on risk nggak dikasih, kita pakai strategi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang kalau nggak berani, buy on risk-nya di mana Pak Sunar kalau kita mau buy? Nah kita mundur ke belakang, saya pakai acuan yang di sini ya, 2730. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2730, kalau kita mau buy, itu kita tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik lagi atau rebound di atas 2730. Itu paling dekat ya kalau mau buy on risk ya. Atau kalau agak ke bawah, menurut saya sih di area 2490 adalah pilihan terbaik ya. Sebelumnya di 2370 saya naikkan jadi 2490 ya. Kalau 2250 saya hapus saja, karena kalau sudah turun di bawahnya 2490, saran saya jangan buy on risk ya. Karena kalau dia sudah turun di bawah 2490, dia ada kemungkinan turunnya bisa dalam atau dia sideways-nya lama ya. Seperti ini ya. Sideways sebelumnya dia lama banget ya, sepanjang tahun lalu ya. Saya sudah sebutkan berulang kali juga sebelumnya ya, di tahun lalu ya. Dia sideways-nya lama. Makanya saya pernah sebutkan di video saya sebutnya King of Sideways ya. Sebelumnya dia sideways lama. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2490, saran saya lebih baik yang sudah punya take profit dulu, atau yang belum punya tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2490. Kurang lebih seperti itu strateginya. Kemudian strategi berikutnya, kalau buy on risk nggak dikasih, kita buy high sell higher. Nah kalau kita bicara mengenai buy high sell higher, acuan saya biasanya mudah.
saya pakai acuan high-nya terdekat dari candle terdekat. Jadi kalau kita lihat di sini candle terdekat high-nya di hari ini di 3170. Karena dia sudah terkoreksi, kalau mau buy Antam, ya kan? Itu sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas. Jadi buy high sell higher. Saya nggak pernah istilahnya menyesatkan, wah Pak Sunar kalau buy ke atas 3170 nyangkut nanti Pak Sunar. Nah, prinsip saya kalau uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Jadi kalau perkara nyangkut enggaknya, itu kita harus pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi kita jangan terlalu takut, kalau uptrendnya masih bagus, kita sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Kita tetap fokus saja di garisnya. Jadi kalau mau buy high sell higher ya, kalau dia breakout lagi ke atas 3170. Kalau buy sekarang sebenarnya nanggung, dalam arti dia testing area 2950 yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Kalau dia turun di bawahnya ya ada kemungkinan koreksinya bisa tunggu buy and saja, lebih baik di 2730 atau 2490. Dalam arti kalau dia turun di bawahnya, kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Di sanalah kesempatan kita buy atau breakout. Jadi strateginya seperti itu. Contohnya di bawah ini ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Memang candlenya kecil-kecil gini ya. Nah, Pak Sunar, ini kemungkinan berbalik arah, naiknya sudah nggak kuat. Nah, saya nggak fokus ke kuat atau nggak kuat naiknya. Saya fokus ke garisnya. Nah, jadi kalau dia breakout lagi, boleh buy. Nah, stop loss-nya bisa pasang di dua level ya. Ini garisnya sudah saya berikan ya. Misalnya di sini ya naiknya kecil-kecil, ya pasang aja di sini ya buy. Sudah buy ya pasang stop loss-nya di garisnya di bawahnya atau pakai dua level ya. Garis yang 2170, 2100 contohnya di sini ya. Kalau dia naik lagi mau tambah lagi silakan pasang stop loss-nya di garis bawahnya. Ya, maksimum di dua garis di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ngikutin saya itu tradingnya mudah, harusnya nggak ada pertanyaan Pak Sunar jual atau enggak, kira-kira masih bisa naik lagi atau enggak. Sering kali saya dapat pertanyaan itu di grup ya, mungkin dia baru mengenal saya. Garisnya sudah saya gambarkan, jadi kalau dia berhasil bertahan di atasnya ya kita masih hold, trennya masih bagus ya. Saya fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya. Memang kalau harga komoditasnya naik, harga sahamnya kecenderungan akan naik ya, nggak pasti saya bilang 100% ya. Seperti itu ya. Karena ada saham yang harga komoditasnya naik tapi harga sahamnya dia masih cenderung lesu dan turun ya, ada ya beberapa saham seperti itu. Jadi fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting ya, karena sebelumnya ada yang kritik saya seperti itu. Saya nggak pernah bilang harga komoditasnya nggak penting, saya hanya bilang fokusnya di pergerakan harga sahamnya, karena kita trading sahamnya bukan trading di komoditasnya, beda ya. Support resistance sudah saya gambarkan. Targetnya masih memungkinkan dari 3.300 selama dia bertahan di atasnya 2730 ya. Itu support terdekatnya. Kalau dia koreksi mantul ke atas boleh buy. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASI. Nah, ASI ini sudah sering saya sebutkan dari bawah ya. Memang di sini ini garis-garisnya sudah saya sebutkan. Jadi kalau dia sebelumnya dia downtrend, ini sudah saya gambarkan coretan saya ya. Jadi saya nggak hapus ya. Naik ke atas 5.600 boleh buy. Memang dia seringkali naik turun di atas 5.600 kemudian turun lagi naik turun ya. Nah, tapi di sini saya sudah berikan kalau dia kita sudah berhasil naik ke atas 5.600 kita buy ya kan. Pasang stop loss-nya di garis support berikutnya yang mana 5375. Memang agak jauh ya. Jadi nggak kena acuan ini ya. Seperti itu ya. Mungkin seperti ini ya. Kalau kita sudah buy Pak Sunar, kemudian kena stop loss di sini, dia berhasil rebound ya, kita buy back. Karena kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Nah, yang terakhir itu disiplin. Disiplin cut loss kalau dia turun di bawah support terdekatnya ya. Terus kemudian disiplin juga harus buyback ya. Kalau kita disiplin cut loss terus ya, nanti ceritanya kita loss terus karena kita cut loss terus kalau dia berbalik arah kita nggak berani buyback ya. Karena di saham itu memang fluktuasi harga naik turun ya. Kalau kita trading ya, kalau investasi lain lagi kita cek fundamentalnya dan lain-lain ya seperti itu ya. Nah di sini SII dia lompat naik Mas Sunar. Apakah ini bakal ditutup gap ini ya? Saya informasikan gap itu memang bisa terjadi tapi nggak selalu ditutup, tapi nggak selalu langsung ditutup, maksud saya seperti itu. Bisa saja ditutup besok atau minggu depan atau bulan depan atau nggak pernah ditutup bisa saja ya. Jadi gap ini menurut saya biasanya garis-garis sudah saya gambarkan ini akurat ya. Jadi seperti kita contoh sini ini kan kurang lebih area swing high-nya di sini ya, area resistance dekatnya ya. Jadi dia gap langsung naik ke atas. Ya biasanya gap itu terjadi di area kurang lebih garis-garis yang sudah saya berikan ya. Seperti itu ya. Dan ini memang loncat. Nah ini saya sudah sebutkan naik ke atas 6.000 kalau mau buy up atau average up silakan. Target berikutnya di 6250. Nah setelah naik ke atas 6250 memang saya belum gambarkan garisnya. Di sini kalau kita lihat garisnya di sini ada
swing high-nya di 6450 ya. 6450. Nah, strateginya kalau sudah pasang trailing stop jual ya, misalnya gitu ya. Kalau sudah jual semua, nah, strateginya ada dua. Kita tunggu lagi buy on weakness di area 5.600 atau 5.800 ya. Gitu ya. Jadi ini saya kasih 3 level aja ya. Paling di area 5.600 paling bawah, atau 5.800 atau 6.000. Artinya kalau dia turun di bawah 6.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.000. Kalau dia masih turun lagi, berarti kita tunggu. Kalau dia 5.800 sudah berhasil naik atau rebound ke atas 5.800, barusan kita beli. Belinya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita buy atau tambah lagi atau average up. Nah, kalau posisi seperti ini sekarang ya, pasang aja trailing stopnya di 6.200 atau 6.100 ya, seperti itu ya. Misalnya sudah punya. Kalau belum pasang, harusnya ngikutin saya ya. Ini 6.250 sudah pasang trailing stop ya. Kalau dia turun banyak, lebih baik jual dulu ya, bagi yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, mau buy high sell higher, kalau yang berani ya, ambil resiko. Karena biasanya kalau gap up gini, inverted hammer, ekor panjang ke atas ya, kemungkinan akan koreksi atau tutup gapnya ini paling enggak ya. Nah, kalau mau berani buy sekarang, sebenarnya sih boleh aja, misalkan pasang stop lossnya di 6.100 dan maksimum di 6.000 ya. Kalau dia turun banyak 6.000, lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.50 atau ke high-nya hari ini 6.550, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha naik lagi ya. Naik ke atasnya lagi ya. Juga diperhatikan jadwal pembagian dividennya ya, seperti itu ya. Karena biasanya untuk pembagian dividennya, kalau dia dekat dengan kumdenya, dia masih diangkat naik. Kemudian kalau setelah dividen, biasanya dia cenderung turun ya. Jadi saya belum cek ulang kapan pembagian dividennya. Kalau yang sudah tahu, kalau ada jadwal dividennya, silahkan diinformasikan ya. Jadi kalau biasanya mendekati kum dividen ya, kalau dia dividen yield-nya tinggi, biasanya pengaruh ya. Jadi setelah kumdenya dia besoknya langsung drop ya, gap down seperti itu ya, bisa saja seperti itu. Tapi saya nggak mendoakan, mudah-mudahan masih terus lancar. Ini masih potensial naik ke atas 6925 selama dia bertahan di atas 6.000 ya. Ya seperti itu ya. Jadi untuk ACI kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Nah, Telkom sudah saya sebutkan, selama dia bertahan di atas 4.500, dia masih ada kemungkinan ke 4840. Jadi hari ini masih higher high ya. Nah, di sini saya sudah sebutkan, kalau dia naik lagi ke atas 4650, mau tambah lagi silakan ya, seperti itu. Itu yang sistem yang buy-nya bertahap. Kalau yang nggak berani buy sekarang, mungkin alasannya Pak Sunar, saya tunggu aja buy on weakness ya, tunggu di 4.200. Harusnya yang ikutin saya sudah buy ya, karena di sini sudah saya gambarkan sebelumnya, naik ke atas 4.200 buy, naik ke atas 4.300 tambah lagi ya. Harusnya sudah buy, tapi posisi sekarang lebih baik yang sudah punya pasang trailing stopnya di 4.500. Selama dia berada ditahan di atas 4.500, dia masih memungkinkan untuk naik ke atas 4840 ya, masih ada kemungkinan. Kalau mau buy sekarang, tanggung ya, lebih baik buy on weakness di sekitar area 4.500. Itu yang paling cepat ya, atau 4.200. Jadi artinya kalau buy on weakness turun di bawah 4.500, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 rupiah ya. Untuk Telkom memang sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus, tapi perlu diingat ini juga ada peluang dia sideways lagi ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher atau nambah lagi atau average up, itu boleh buy, tapi tunggu aja sekalian kalau dia breakout ke atas 4.700. Target price berikutnya di 4840. Nah, seperti itu ya. Saya terus terang aja nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau saya bilang buy high sell higher, bukan berarti saya nyarankan beli di pucuk, enggak ya. Saya ulangi sekali lagi. Karena kalau di trend di saham, kalau uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Naik sampai kapan ya saya nggak tahu pasti 100% ya. Seperti ya. Yang saya bantu di sini adalah trailing stopnya, untuk stop lossnya garis-garisnya sudah saya bantu. Nah, antara 4.500 sampai 840 saya nggak kasih garis ya, karena terlalu banyak nanti bingung. Mungkin saya kasih garis yang dari high-nya di sini aja ya, 4650. Jadi yang mau buy high sell higher mulai dari 4650 silakan, karena ini dia masih testing area resistennya yang tadi ditembus ya, sekarang koreksi ya. Jadi di sini boleh buy weakness di dua area, di dua area ya, 4.500 atau 4.200. Atau strateginya buy high sell higher. Naik ke atas 4650 atau 4.700 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Jadi trading itu mudah. Kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya, tinggal ikutin saja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco target 6.500 sudah saya berikan ya. Dia loncat juga ya. Sentimen nikel ya di sini ya. Jadi kalau posisi sekarang
apakah sudah saatnya jual? Nah, saya selalu bilang ya, kalau afternya masih bagus, masih tetap hold. Jadi kita pasang trailing stop aja atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Ini di atas 6.500. Nah, ini belum saya gambarkan sebelumnya ya. Tapi kalau dari acuan dari high di sini, ini hanya di 7.100 ya. Dan high-nya hari ini dia high-nya di 7.050, hampir nyentuh 7.100 ya. Jadi strateginya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 6.500 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya ke atas 7.050 atau 7.100, mau tambah lagi ya silahkan ya, seperti itu ya. Lah kira-kira Pak Sunar, ini kalau dia berhasil breakout lagi, naiknya kemana gitu ya. Nah, masih bisa naik lagi nggak? Kalau kita mundur jauh ke belakang ya, ini masih ada peluang untuk naik lagi ke area sekitar ini ya, 2007 dulu ya. Memang Pak Sunar itu jauh banget di 11.700 ya. Realistisnya ya, ini kalau bisa naik lagi dia akan menguji ya yang paling terdekat yang sekitar 9.300-an ya di sini ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar? Semua kemungkinan masih ada ya. Seperti itu ya. Di sini yang menariknya kalau kita lihat dari malinya, ini ada formasi rounding bottom ya. Ini ya. Kalau dia berhasil breakout, kalau kita berbicara mengenai chart pattern, saya ukur ketinggiannya di sini ya. Diplotkan ke atas. Itu akhirnya masih memungkinkan di 11.700 ya, seperti itu ya. Jangan terlalu mendengarkan opini, wah ketinggian, take profit. Ya, hati-hati loh nanti jatuh. Tentu saja kalau sahamnya sudah naik tinggi, apalagi fluktuasinya tinggi, trader atau investor yang ikut beli ya, harusnya sudah paham tanda petik resikonya ya. Jadi nggak usah terlalu takut, pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya bantu ya, 6.500 acuan trailing stopnya atau stop lossnya. Seperti itu ya. Nah, yang mau buy weakness memang gap itu di sini ya. Gap memang biasanya kalau seperti ini biasanya ada kecenderungan ditutup, tapi nggak langsung ya. Nggak pasti juga 100% langsung ditutup, nggak. Mungkin ada beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan ya mungkin bisa ditutup ya kalau seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kalau mau buy weakness saya di area 5.900 ya sebenarnya. Mungkin ada yang sebelumnya komentar negatif ya di channel saya bilang ya, Pak Sunar kok buy on weakness mana dikasih gitu ya. Nah saya kan nggak bilang pasti harus buy on weakness, kan strateginya ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau buy low sell high ya kita tunggu aja koreksi, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Nah kalau dia masih naik lagi ya kita pakai strategi berikutnya, buy high sell higher kalau berani. Kalau nggak berani belinya bertahap aja atau pilih saham yang lainnya. Jadi mudah lah. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berpikiran ya seperti itu ya. Jadi pasang aja automatic order. Di sini targetnya 7.100 masih memungkinkan. Nah kalau yang belum punya selain buy on weakness, saran saya mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 6.500 dan low-nya hari ini ya 6.325. Kalau dia turun di bayar 6.325, karena saya sih lebih baik jual dulu ya. Kalau yang mau buy sekarang ya, atau sekalian tunggu breakout ke atas 7.100. Wah Pak Sunar, kok diajarin beli di pucuk itu Pak Sunar? Ya saya nggak bilang ngajarin beli di pucuk ya. Karena saya sudah gambarkan formasinya di sini. Ini masih bisa naik lagi ya. Oke. Tapi saya nggak bisa menjamin 100% karena kalau saya bisa menjamin 100% bisa ke 11.700 ya. Ya semua orang ngikutin saya kaya raya ya. Saya juga kaya raya, saya langsung pinjam uang sebanyak-banyaknya beli ya. Gitu ya. Tapi di market itu ya kita nggak akan pernah tahu ya. Euforianya kapan berakhir? Sejauh ini di analisa teknikal di grafiknya ini euforianya masih berlanjut ya. Walaupun lanjut di sini gap loncat up ya. Kalau takut buy weakness atau buy sekarang bertahap aja ya, sedikit aja. Ya. Ini untuk antisipasi mindsetnya yang wah siapa tahu nanti sesi kedua terbang lagi, itu mindsetnya. Kalau mindsetnya santai aja, saya antri di bawah nggak dikasih ya udah ya lebih baik tunggu aja ya seperti itu ya. 5.900 atau di sebelumnya saya kasih di 5.325 tapi saya naikkan ke 5.650 ya seperti itu ya. Karena dia sudah breakout high. Artinya kalau dia turun di bawah 5.650 ya kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Di sanalah kesempatan kita untuk buy karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Bahkan saya bilang ini uptrendnya super ya seperti itu. Memang di sini kelihatan Mas Sunar asing sudah mulai take profit ini, sudah mulai turun ya. Ya saya nggak fokus di asingnya, saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi walaupun asing jualan atau asing beli, tapi kalau harganya nggak naik malah turun ya percuma kan.
jual aja. Nanti kalau dia sudah mulai naik ya kita mulai buy. Ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. MTKA. Jadi ini sudah saya gambarkan Fibonacci extension ya. Sudah saya bilang dari awal ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas ya. Saya seringkali sebutkan kalau ada formasi inverted hammer seperti ini, candlenya ekornya panjang ke atas, bukan berarti dia pasti berbalik arah ya. Seperti itu ya. Karena saya ada nonton ya di salah satu YouTube channel, katanya dia si ahli candlestick ya. Dia bilang kalau ada inverted hammer, candle ekor panjang ke atas, langsung jual gitu ya. Ya belum tentu, kalau afternya masih bagus, belum kena trade stop atau stop loss, ya ngapain jual. Ya, dia masih breakout lagi ke atas ya kita kalau kita lihat afternya masih bagus ya buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Memang fluktuasinya tinggi. Nah, di sini saya gambarkan garisnya 4.400 dan ini 4565 ya kurang lebih ya. Harusnya sudah pasang trailing stop ya. Yang ikutin saya ya. Nah, posisi sekarang boleh buy weakness di 4000 kan sudah saya berikan sebelumnya. Jadi, kalau dia berhasil breakout lagi, saya naikkan untuk buy weakness-nya di 4140. Artinya, kalau dia turun koreksi di bawah 4140 ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau istilahnya mantul ke atas 4140 ya, barusan kita beli. Itu buy weakness kalau nggak berani buy sekarang. Atau kalau yang mau buy sekarang, boleh saja tapi bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Naik ke atas kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau istilahnya average up. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4690, boleh tambah lagi atau average up boleh. Masih ada target di 5000. Masih ada kemungkinan nggak bisa naik? Ada ya seperti itu ya. Memang fluktuasinya tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, ini sudah mulai turun volumenya ya, sudah di bawahnya MA5. Jadi memang volumenya ini acuannya semacam untuk money management juga ya. Jadi kalau dia volumenya sudah turun, dia masih naik lagi, sebaiknya sih kurangi posisi ya. Kalau sudah kena trailing stop kurangi, atau kalau mau tambah lagi ya jangan terlalu banyak karena biasanya setelah dia naik, ya kan, volumenya makin kecil berarti demand-nya sudah nggak lagi sebesar supply-nya ya, sudah nggak seimbang ya antara demand dan supply. Kalau sudah nggak seimbang, nggak didukung oleh volume, ya biasanya sih nggak lama lagi koreksi ya, entah itu sideways atau turun ke bawah ya. Ya saya nggak mengatakan bakalan downtrend, enggak ya, ini uptrendnya masih cukup bagus. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. Nah, untuk BBCA sebelumnya sudah naik tinggi Pak Sunar. Nanti dicek ya kapan cum date-nya ya, saya belum cek cum date-nya untuk BBCA ya, cum date dividennya ya. Jadi biasanya sih setelah cum date dia kecenderungan turun ya seperti itu. Jadi dicek kadang-kadang dia naik juga ya seperti itu ya, kalau menjelang cum date ya. Jadi di sini saya fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan. 7.600 saya sudah sebutkan buy on weakness. Nah, posisi sekarang ini kan di atasnya 7750. Mau buy sekarang boleh atau tunggu di pas di 7.600 ya. Artinya kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy. Kalau buy sekarang ya buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Bentar saya bantu lihatkan ya. Karena untuk BBCA terus terang aja saya sudah kena trailing stop ya, sudah jual ya. Jadi saya belum lihat jadwal pembagian dividen, masih belum ya. Yang terdekat jadwal pembagian dividen adalah BBRI ya tanggal 10 Maret, kemudian BBTN tanggal 11 Maret. Itu di sekuritas saya. Nggak tahu kalau ada yang kelewatan ya, nanti silakan komen. Kemudian di sini mau buy sekarang boleh, banyak bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah, naik ke atas 7875 tambah lagi, naik ke atas 7950 tambah lagi dan seterusnya. Memang ini dia masuk lagi ke sideways areanya 7.600 sampai dengan 7.950 ya. Itu untuk BBCA. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus walaupun dia masuk lagi ke sideways-nya ya. Karena sideways-nya ini dia di jalur uptrendnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya tweet. Tweet memang agak lama nggak saya bahas, tapi ini garisnya sudah saya gambarkan ya, 500 ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah tahu ya. Naik ke atas 460 boleh tambah lagi atau average up, targetnya di 500. Posisi sekarang ya tinggal pasang aja trailing stopnya ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sebelumnya di 404, tapi berhubung dia breakout lagi, kalau yang belum punya, kalau mau buy ya tunggu aja buy on weakness di 460 ya kan. Kalau dia koreksi turun di banyak 460, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul lagi ke atas 460, barusan kita buy.
naik lagi ke atas 484, boleh tambah lagi atau average up, target terdekatnya di 500. Naik ke atas 500 Pak Sundar, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 500, maka target berikutnya di 660. Di sini sudah pernah saya gambarkan. Kalau masih naik lagi, dia masih bisa ke 850. Nah, apa nggak ketinggian Pak Sundar ya? Mungkin pertanyaan gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ketinggian, ini yang sudah terjadi sebelumnya ya, di bawah ya. Ya, kita lihat di harga 50. Dia bisa naik terbang tinggi sampai harga di puncaknya di sini ya, pertama ya 1200. Kalau posisi sekarang, apa ada selalu bilang takut ketinggian, apalagi dengan harga komoditasnya lumayan bagus. Untuk fundamentalnya saya nggak tahu ya, saya nggak pernah cek ya untuk duit ini. Silahkan dicek sendiri atau beritanya. Nah, kalau sebelumnya aja dia bisa naik, nah ini masih bisa naik. Ya kita fokusnya bukan sebelumnya bisa naik, terus kali ini pasti bisa naik. Trennya ini loh masih cukup bagus, ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trade stop atau stop loss. Kalau mau buy, tunggu di 460 itu paling dekat banget kalau dia berhasil rebound, atau di 404 tunggu lagi di bawah. Tapi jangan tunggu di 370 ya, ini saya hapus ya. Ini acaranya sebelumnya. Jadi selama di atas 404 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu semuanya, itu untuk duit. Oke, berikutnya untuk BMRI, dia masih testing area 7.500. Ini buy sudah saya sebutkan ya. Turun di bawah 7.500, kalau dia berhasil rebound, boleh buy ya. Memang ini kemarin dia nggak di bawah 7.500 ya. Tapi dia sudah berhasil naik ke atas 7.500. Kalau mau buy, silakan buy-nya pertama aja. Naik ke atas 775, 7775 ya. Boleh tambah lagi atau buy up atau average up, target price-nya masih tetap sama di 8.000. Kita jangan terlalu kaku dalam arti, Pak Sundar targetnya itu kok nggak 7950, saya pakai target yang sebelumnya yang sudah saya gambarkan ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya supaya nggak bingung. Selama di atas 7.500 dia masih bisa ke 8.000. Itu mundur di masa kejayaannya sebelum pandemi ya, 2020 ya. Kurang lebih untuk BMRI cukup ya. Dia masih konsolidasi lagi di jalur uptrendnya. Selama di atas 7.500 masih cukup bagus. Kalau turun di bawah 7.500 memang saran saya jual dulu. Ya seperti ya. Kenapa jual dulu? Karena dia kalau turun di bawah 7.500 dia resiko testing lagi area sekitar 6.850 sampai dengan 7.000 ya. Bisa koreksi ke sana karena sebelumnya di sini dia kalau bisa naik dia gagal ya. Koreksinya bisa lumayan ya ke 7.000, bahkan di bawahnya di sini di 6925 ya, seperti itu ya. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan, garis-garisnya tinggal ikutin aja, dicatat, kemudian pasang automatic order, trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BMRI. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Yang barusan kenal channel Salam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.